Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mengimani ketika kita masih memiliki waktu untuk mendengarkan firman-Nya. Itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan karena itu biarlah dalam menjalani hari ini pun, di tengah berbagai kenyataan hidup yang kita alami, firman ini boleh menjadi terang bagi setiap langkah kita. Dan karena itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami ya Yesus. Dan kami mau menyandarkan setiap langkah kami dalam menjalani hari ini dalam terang tuntunan-Mu bagi kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan juga adalah terang hidup bagi setiap kami. Sehingga kalaupun kami harus menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan di dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami tidak kehilangan dan kehabisan kekuatan, tapi senantiasa terang Tuhan boleh mengusir segala kegelapan yang ada dalam hidup kami. Dan kami boleh bersukacita di dalam Tuhan dan menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21. Demikian tertulis di sana. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Amin. Saudara-saudara, adalah suatu kenyataan bahwa penderitaan dan kesengsaraan adalah bagian hidup yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap orang, siapapun, pastilah pernah mengalami penderitaan dan kesengsaraan di dalam hidupnya. Dan karena itu mengharapkan pemulihan daripadanya. Nats bacaan kita ini menggambarkan suatu doa dan sekaligus curahan pengharapan akan pemulihan Tuhan dari suatu kehidupan yang sangat terpuruk dan dari jiwa yang hancur. Doa dan pengharapan ini disampaikan Nabi Yeremia menyikapi keberadaan bangsa yang dikasihinya, yang terbuang ke Babel, dan karenanya mengalami kehancuran serta penderitaan yang parah akibat hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Dan Yeremia sebagai nabi yang diutus ke tengah bangsa itu, bukan saja menjadi saksi mata atas penderitaan dan kehancuran bangsa itu, tetapi sekaligus juga ia ikut mengalami penderitaan itu sampai matinya. Demikianlah dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata, Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Karena itu saudara-saudara, curahan doa dan pengharapan ini lahir dari pengalaman hidup serta iman kepada Tuhan, di mana kendati betul murka Allah sedang menimpa mereka, tetapi siapakah yang dapat hidup bersama Allah tanpa mengharapkan belas kasihan-Nya yang dapat memulihkan hidup mereka? Dan lewat iman yang demikian ia memanggil bangsa itu kepada pertobatan dan sekaligus menghidupi kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bahwa Allah adalah tetap Allah yang baik hati, kendati penderitaan hidup yang ditimpakannya akibat dosa-dosa mereka sedang mereka alami. Artinya lewat iman yang demikian, penderitaan yang sedang mereka alami sekarang kiranya menjadi pembelajaran sekaligus menuntun bangsa yang tadinya telah meninggalkan Tuhan boleh kembali kepadanya. Dan hanya dengan demikian mereka mengalami pembaharuan hidup oleh dan dari Dia yang berkuasa menganugerahkannya kepada mereka. Lewat iman yang demikian juga kiranya boleh mencelikkan mata rohani mereka
Kendati penderitaan itu sungguh-sungguh sesuatu yang sangat menyengsarakan dan berpotensi mengarahkan hidup mereka kepada keputusasaan. Namun bila dihadapi lewat pengharapan kepada kasih karunia Tuhan, di sana mereka akan menemukan bahwa justru lewat penderitaan itulah mereka dapat mengenal dan sekaligus bertemu dengan Tuhan dalam iman yang sejatinya, yang mungkin selama ini hanya diimani lewat apa kata orang saja. Bandingkan Ayub dalam menghadapi penderitaannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, lewat penderitaan yang mereka hadapi, yang hidupi, sejatinya kehadiran kasih karunia Allah lah yang memberikan kehidupan kepada mereka sekarang. Dengan demikian, mereka tidak lagi membuat penderitaan sesuatu yang harus dihindari dan dijauhi, tetapi mereka harus merangkul dan menghadapi penderitaan itu dan mengharapkan pemulihan atasnya lewat iman oleh kasih karunia Allah yang tercurah kepada mereka. Saudara-saudara, karena itulah dalam menghadapi penderitaan, kendati betul tidak semua penderitaan yang kita alami adalah buah dari dosa-dosa kita, tetapi suatu hal yang pasti, lewat penderitaanlah yang sangat mendorong kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, kepada kasih karunia-Nya yang berkuasa memulihkan kita, dan sekaligus menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin teguh di dalam iman kepadanya. Itulah yang dinyatakan Nabi Yeremia di dalam pasal 3 ayat 19 ayat 24. Di sana dikatakan, "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu akan teringat hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. "Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya." Demikianlah saudara-saudara, bila pun penderitaan itu adalah buah dosa kita sekalipun, kita pun tidak perlu kehilangan pengharapan kepada kasih karunia-Nya yang besar bagi kita. Kedukaan dan kepedihan dapat dinaikkan kepada-Nya dalam pengharapan pengampunan-Nya yang besar bagi kita. Sehingga keselamatan dan pemulihan hidup kita dapati, kendati harus kita bayar harganya yang mahal. Demikianlah penderitaan itu bernilai positif kepada kita. Oleh karena dapat menuntun kita dalam kerendahan hati untuk kembali kepada Tuhan, ketimbang terus membenarkan diri kita di hadapan-Nya. Demikianlah kesengsaraan itu kemudian bernilai positif, seperti yang diungkapkan oleh Yeremia sendiri dalam pasal 3 ayat 39 sampai 40. Di sana dikatakan, "Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan." Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang kami alami. Kendati mungkin hal ini sesuatu yang tidak kami harapkan, yang sedang dan akan terjadi bagi hidup kami. Oleh karena kami akan menjalani penderitaan dan tantangan, bahkan yang berpotensi untuk bukan saja mendukakan hati kami, tetapi mengarahkan kami kepada keputusasaan. Kami bersyukur bahwa di dalam iman kepadamu dan pengharapan dan doa kami, segala perkara hidup yang membebani hidup kami, di dalam Tuhan tidak lagi berkuasa untuk menyatakan kenyataan akhir dalam hidup kami. Tetapi di dalam Tuhan, hal itu pun dapat bermakna anugerah yang akan membangun hidup kami lebih dekat lagi kepadamu, dan kehidupan kami bertumbuh di dalam iman maupun keteguhan yang membawa buah-buah yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Karena itu kami berdoa, khususnya bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu ini, yang mungkin sedang bergumul terhadap berbagai tantangan dan penderitaan yang sedang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kami berdoa campur tangan Tuhanlah yang menuntun, memberikan terang hati pikiran, bahkan pemulihan bagi mereka. Sehingga di dalam pengalaman yang demikian, mereka boleh semakin mengenal kasih karunia-Mu dan boleh bertemu dengan Engkau ya Tuhan, yang penuh dengan kebenaran dan kasih karunia. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Inilah doa kami kepadamu, dan dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you.
KPST